Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Padoli dari kelompok 10. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang teks akademik. Tujuan dari presentasi saya adalah mahasiswa mampu mengeksplorasi teks akademik. Outline: yang pertama, konteks teks akademik. Yang kedua, model teks akademik. Yang ketiga, ciri-ciri teks akademik. Yang keempat, ciri-ciri teks non-akademik. Konteks teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Konteks teks akademik, kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Wiratno, tahun 2012, dengan penjelasan yang memadai secara linguistik, orang tidak lagi menduga-duga atau mendasarkan diri pada naluri yang tidak dapat diukur. Model teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, Anda harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri teks akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai. Karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun, dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Jika demikian halnya, sebuah teks atau apapun jenisnya memiliki kedua ciri tersebut dalam beberapa aspeknya. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Bahasan. Teks 1A, cenderung lisan, non-akademik atau non-ilmiah. Pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita berharap dapat menguak suatu yang diasumsikan orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan memusatkan perhatian kepada bagaimana penutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Kita berpegang pada gagasan teoritis dasar yang berbeda dengan para ahli yang bergerak di bidang sosiolinguistik. Teori dasar ini menunjukkan bahwa ketika kita menganalisis tuturan orang yang berbicara empat mata, kita memperlakukan istilah-istilah yang digunakan oleh antropolog dan sosiolog seperti peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial sebagai simbol yang digunakan oleh orang untuk saling berkomunikasi. Teks 1B, cenderung tulis, akademik, ilmiah. Tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempertahankan definisi situasi sosial secara khusus. Posisi teori dasar yang membuat karya ini berbeda dengan karya ahli lain di bidang sosiolinguistik adalah bahwa pada analisis terhadap tuturan empat mata, istilah-istilah ini di bidang antropologi dan sosiologi seperti peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial akan diperlakukan sebagai simbol komunikasi. Diterjemahkan dengan adaptasi dari Style, Text Analysis and Linguistic System, Freeborn, tahun 1996, halaman 44. Bahasan. Ciri lisan pada teks 1A dan ciri tulis pada teks 1B yang segera dapat diidentifikasi adalah penggunaan kata kita, dicetak, tebal, dan miring sebagai subjek kalimat pada teks 1A dan
ketiadaan kata tersebut pada teks 1b. Keadaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks 1a mengajak berdialog dengan pembaca. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak pembaca berada pada suatu titik pandang. Dari sini diketahui bahwa jarak antara penulis dan pembaca pada teks 1a terasa dekat. Diketahui pula bahwa kebersamaan antara siapa atau penulis berbicara kepada siapa atau pembaca menjadi suatu yang dipentingkan. Di pihak lain, teks 1b tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat dan sebagai gantinya, subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan di dalam teks tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa teks 1b lebih mementingkan objek yang dibicarakan pada pelaku yang berbicara. Hal itu menunjukkan makna bahwa teks 1b lebih objektif daripada teks 1a. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung suatu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Contoh studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Teks Ekonomi Supriyono tahun 2006. Betapapun panjang sebuah kalimat simpleks seperti terlihat pada contoh di atas, secara struktural kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu unsur subjek atau dicetak tebal, unsur predikator atau digarisbawahi, dan unsur pelengkap dan atau keterangan yang dicetak miring. Teks akademik padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Ringkasan, konteks teks akademik kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tapi telah menjadi istilah teknik yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik atau juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Daftar pustaka Tim Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Di sini saya hanya membuka 6 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Ya, begitulah presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.